Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Butia. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan materi tentang sistem pertidaksamaan dua variabel. Tapi sebelumnya kita mau mengenal dulu untuk subbab pertama, yaitu tentang pertidaksamaan linier dua variabel. Pengertian dari pertidaksamaan linier dua variabel adalah pertidaksamaan yang memiliki dua variabel dengan masing-masing variabel berpangkat 1. Ingat ya, berpangkat 1. Karena apa? Karena pertidaksamaan linier. Untuk bentuk umumnya biasanya dituliskan dengan AX plus BY plus C tidak sama dengan 0. Tidak sama dengan 0 ini tandanya ini bisa ada 4 ya. Jadi tanda pertidaksamaan itu ada 4, yaitu ingat lagi ya materi di SMP atau MTS kemarin. Jadi tandanya ada yang namanya kurang dari atau sama dengan, lebih dari, dan lebih dari sama dengan. Jadi ada 4 tanda pertidaksamaan ini ya. Nah, dari sini bisa kita beri keterangan ya untuk nilai X dan Y. Ini apa namanya? X dan Y ini dinamakan variabel. Nah, untuk nilai A dan nilai B ini apa? Ini namanya adalah koefisien. Nah, untuk yang nilai C, yaitu yang tanpa variabel, ini dinamakan konstanta. Oke ya. Jadi dibentuk dari suatu variabel X, Y, dan koefisiennya adalah AB dengan C adalah suatu konstanta. Contoh bentuk pertidaksamaan linier itu bisa seperti ini. Misal 4X tambah 5Y kurang dari 20. 2K tambah 3M lebih dari 10. Jadi X, Y, K, M ini namanya variabel. Dan 4, 5, 2, 3 ini dinamakan koefisien dari suatu variabel itu. Untuk yang 20 dan 10-nya ini adalah suatu konstanta. Selanjutnya kita akan belajar tentang melukis daerah himpunan penyelesaian dari suatu sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Jadi dimisalkan ya, soalnya adalah 4X tambah 5Y kurang dari 20. Nah, langkah pertama yang kita cari adalah membuat tabel. Jadi untuk memudahkan kita nanti dalam melukis, dalam menggambarnya. Nah, pertama yang kita cari untuk nilai X-nya itu sama dengan 0. Nilai Y-nya berapa? Nah, kita cari dulu. Kita cari di sini ya. Untuk X sama dengan 0 berarti 4 kali 0 tambah 5Y. Nah, sebelumnya tanda pertidaksamaan ini kita ubah menjadi persamaan. Jadi ubah menjadi persamaan maksudnya. Jadi soalnya itu jadi suatu persamaan, yaitu 4X tambah 5Y sama dengan 20 ya. Jadi 4 kali 0 ditambah 5 kali Y sama dengan 20. Berarti 0 ditambah 5Y sama dengan 20. 5Y sama dengan 20 berarti Y-nya sama dengan, nah biar ini 5-nya itu hilangkan semuanya dibagi 5 ya, atau gampangnya kalau biasa yang kalian familiar berarti pindah jadi dibagi, boleh. Jadi dibagi 5. Jadi tandanya tidak berubah karena
perkalian pembagian ya. Y-nya adalah 4. Nah, jadi titiknya adalah 0,4. Oke, nah kalau nanti kalian sudah lancar, oret-oretannya ini nggak perlu dibuat, nggak apa-apa. Jadi tinggal misalnya X-nya 0, berarti ini ditutup kan, tinggal 5Y sama dengan 20, berarti Y-nya berapa? Y-nya 4. Itu juga bisa, tapi kalau mau dicari satu-satu juga bisa. Nah, sekarang yang kedua kita cari Y-nya yang 0. Berarti Y sama dengan 0, 4X tambah 5 kali 0 sama dengan 20. Berarti 4X tambah 0 sama dengan 20. 4X-nya 20, X-nya berapa? Berarti 20 dibagi 4. X-nya adalah 5 ya, 20 bagi 4. Nah, berarti titiknya adalah 5,0. Atau kalau mau gampang, biar cepat, karena Y-nya yang 0, Y-nya ditutup, berarti 4X sama dengan 20 gitu ya, tandanya ini diabaikan dulu. Nah, terus 4X sama dengan 20. Nah, berarti X-nya berapa? X-nya 5. Nah, sudah ketemu bentuk dari tabelnya, kita ubah ke koordinat kartesius ya. Ingat tentang koordinat kartesius. Jadi ini langkah pertama. Nah, ini langkah kedua. Untuk selanjutnya adalah langkah ketiga, yaitu koordinat kartesius. Nah, kita buat grafiknya. Nah, grafiknya dalam bentuk suatu koordinat kartesius. Nah, kita buat ya. Nah, titik 0,4 berarti X-nya 0, Y-nya 4, berarti ke atas 4. Oke, di sini 4. Berarti 0,4 di sini ya. Terus yang satu 5,0 berarti di sumbu X-nya. Jadi ini 5 ya. Ini adalah yang horizontal sumbu X, yang vertikal adalah sumbu Y. Oke, tinggal kita tarik garis. Nah, hati-hati. Karena tandanya kurang dari, maka garis yang ditarik itu adalah garisnya putus-putus. Nah, nanti kalau soalnya itu ada lebih dari sama dengannya, tanda garisnya adalah garis tegas. Nah, setelah ini kita lihat daerah himpunan penyelesaiannya di mana. Kita perhatikan tanda. Perhatikan tanda. Nah, soalnya adalah kurang dari ya. Karena kurang dari berarti kita ambil gampangnya gini, kita ambil sampel dulu. Kita ambil sampelnya. Sampel itu titik sembarang ya. Misalnya Bu Tia pengen ngambil titik yang di bawahnya ya, yang di bawah garis. Bisa 3,1, bisa 2,1, bisa 1,1, bisa 0,0. Misalnya Bu Tia ambil 0,0. Dimasukkan di soal ya, hati-hati. Dimasukkan di soalnya. Soalnya adalah 4X tambah 5Y kurang dari 20 ya. Hati-hati, sampelnya kita masukkan. Nah, berarti 4 kali 0 ditambah 5 kali 0. Apakah kurang dari 20? 4 kali 0 berapa? 0. 0 tambah 5 kali 0 juga 0. Apakah 0 kurang dari 20? Nah, jawabannya apa? Jawabannya kan iya ya. Oke, kalau jawabannya iya, berarti yang di sampel tadi kan di sini. Nah, berarti
yang daerahnya itu kan cuma ini pembatas ya, jadi garis ini pembatas, jadi tinggal ke kanan atau ke kirinya. Karena kita ambil sampelnya yang di kirinya dan hasilnya ternyata ya, berarti daerah himpunan penyelesaiannya juga yang ada di kiri itu. Tapi kalau hasilnya tidak, berarti daerahnya yang di kanan. Nah, jadi yang merah ini adalah daerah himpunan penyelesaian. Jadi ini disingkat daerah himpunan penyelesaian. Sudah, tinggal seperti itu jawabannya. Oke, nah ya dimengerti ya pelan-pelan. Kita coba lagi satu soal lagi. Ya, kita lanjutkan ya satu contoh lagi. Jadi diberikan soalnya 2x dikurangi y itu lebih besar sama dengan 10. Nah, untuk yang pertama seperti langkah yang contoh pertama tadi, ketika x-nya 0, nilainya y berapa? Oke, kita cari dulu. Jadi untuk x-nya sama dengan 0 berarti 2 kali 0 dikurangi y sama dengan 10. Jadi untuk soalnya kita ubah dulu ya. Soal kita ubah dulu menjadi persamaan. Jadi 2x kurangi y sama dengan 10 dulu ya, biar kalian nggak bingung. Jadi tandanya diabaikan dulu untuk lebih darinya. Berarti 0, 2 kali 0 0 dikurangi y sama dengan 10. Negatif y sama dengan 10, berarti y nya berapa? Negatif y ini kan berarti artinya negatif 1y, berarti 10 dibagi negatif 1, y nya adalah negatif 10. Nah, dimasukkan di sini negatif 10, berarti titiknya adalah 0, negatif 10. Nah, sudah. Selanjutnya kalau ya, jadi ketika x-nya 0, ini kan berarti negatif y sama dengan 10, y-nya sama dengan negatif 10. Sekarang kalau yang 0 itu y-nya, berarti 0 y-nya sebenarnya langsung kelihatan ya, 2x sama dengan 10, x-nya berapa. Tapi kita hitung dulu biar kalian benar-benar paham ya. 2x dikurangi 0 sama dengan 10. 2x sama dengan 10, x-nya sama dengan 10 dibagi 2, x sama dengan 5. 5 dimasukkan di sini, berarti titiknya 5,0. Nah, setelah selesai kita buat grafiknya. Kita buat grafik. Kita buat grafiknya ya. Grafik dari koordinat kartesiusnya. Oke. Nah, dalam buat grafik kita perhatikan angkanya ya, negatif 10 berarti ke atasnya kan berarti sumbu y-nya, berarti sumbu y itu kan positif kalau ke atas, negatif kalau ke bawah. Berarti ininya yang atas cukup, nggak perlu tinggi-tinggi, tapi yang diletakkannya yang di bawah. Nah, jadi ini sumbu x, ini sumbu y. Nah, ke bawah itu adalah negatif y. Nah, ke bawah itu kan negatif y. 0, negatif 10, berarti negatif 10-nya di sini. Terus 5,0, berarti 5 adalah di sini ya. Jadi kira-kira 5 satuan sama negatif 10 satuan. Terus kita tarik garisnya. Oke, setelah tarik garis, kita mau buat arsirannya. Daerah himpunan penyelesaiannya di mana kita ambil sampelnya ya, untuk mengambil. Jadi ini langkah pertama itu kita buat grafik, langkah kedua kita masukkan angkanya. Untuk uji titik kita ambil titik
pojok-pojok bisa 0, 0. Langkah ketiga adalah kita buat koordinat atau grafiknya. Keempat, kita ambil sampelnya ya. Untuk sampel kita ambil yang paling gampang itu 0,0 ya. Jadi kita ambil sampel di sini. 0,0 itu kan di sini ya. Nah, 0,0 dimasukkan di soalnya. Nah, sekarang perhatikan tanda ya. Tandanya harus diperhatikan benar-benar. Oke. Nah, dari sini 2x kurangi y lebih besar sama dengan 10. Berarti 2 kali 0 kurangi 0 lebih besar sama dengan 10. Berarti 2 kali 0, 0 kurangi 0 lebih besar sama dengan 10. 0 apakah lebih besar sama dengan 10? Nah, hasilnya bagaimana? 0 apakah lebih besar lebih besar sama dengan 10? Hasilnya tentu saja tidak ya. Nah, karena hasilnya ini adalah tidak, kan 0,0 di sini ya, jadi di kirinya. Karena hasilnya tidak, jadi yang diarsir bukan yang di 0,0 tapi lawannya, berarti yang ada di kanannya. Nah, ini adalah DHB-nya. Jadi gambar grafiknya seperti ini. Nah, terus garisnya ini kenapa garisnya itu lurus tegas ya, jadi tidak putus-putus. Kenapa? Karena soalnya lebih besar sama dengan. Jadi kalau ada tanda sama dengannya itu garisnya lurus. Oke. Selanjutnya kita masuk ke submateri yang kedua. Nah, jadi kita balik sekarang. Ketika ada suatu gambar pertidaksamaan linier, kita mau cari pertidaksamaannya. Jadi ini grafiknya udah ada, kita mau cari pertidaksamaannya. Bagaimana? Nah, caranya adalah di ini misal A, ini misal B ya. Caranya itu adalah diingat-ingat ya. BX, jadi silang ini B malah nyambungnya ke X. Yang ini A itu nyambung ke Y. BX tambah AY itu tandanya tinggal apa? Ini A kali B. Nah, tanda di sini ini itu nanti menyesuaikan. Jadi ada 4 tanda itu, ada bisa kurang dari, bisa lebih dari, bisa kurang dari sama dengan, bisa lebih dari sama dengan. Nah, dari hasil triknya, kalau ada gambar dari kiri bawah ke kanan atas, gambarnya itu condong ke kanan atas ya, itu kiri di sini kiri, di sana kanan. Nah, terus kalau garisnya itu dari kiri atas ke kanan bawah, itu kiri kanan. Jadi kiri kanannya diperhatikan ya. Nah, terus kalau yang di sini atas bawah, kalau yang lurus vertikal berarti yang di ini kiri, di sini kanan. Tentu syaratnya adalah koefisien X, nanti nilai X-nya itu harus positif. Jadi koefisien X-nya itu harus positif. Nah, seperti yang contoh 1 tadi. Contoh 1 tadi ya, coba kita perhatikan. Nah, kurang dari, gambarnya kan berarti trik kedua ya, gambarnya dari kiri atas ke kanan bawah ya. Nah, karena kurang dari berarti kurang dari penyelesaian di kiri ya, kurang dari, mohon maaf ini kurang dari atau kurang dari sama dengan, itu penyelesaiannya di kiri. Kalau lebih dari atau lebih dari sama dengan, itu penyelesaiannya berada di kanan. Nah, jadi ini saya hilangkan dulu biar tidak mengganggu ya. Oke. Nah, jadi seperti contoh soal tadi ya. Ini kan kurang dari, berarti ketika tandanya udah seperti ini, oh berarti kan kurang dari yang di kiri, karena perhatikan trik-triknya ini. Tapi kalau mau dihitung juga boleh. Untuk kita mau ambil sampel ini juga, bisa. Tapi kalau mau pakai cara yang pakai trik juga bisa. Oke. Nah, dari sini ayo kita kembali ke soalnya sekarang ya. Tulislah pertidaksamaan linier 2 variabel dari grafik berikut. Nah,
Sekarang grafiknya adalah X-nya 3, Y-nya 4. Berarti pertidaksamaannya bagaimana? Berarti 4. X tambah 3. Y di sini 4 kali 3 ya. Berarti 4X tambah 3Y 12. Nah, sekarang yang diarsir adalah di kanan. Di kanan itu berarti apa? Lebih dari ya, lebih dari sama dengan, karena garisnya lurus tegas. Oke, jawabannya adalah yang ada di sini. Oke, begitu juga untuk yang nomor 2. Untuk yang nomor 2 itu kan kita berarti Y-nya kan 2 ya. 2X plus min 3Y titik-titik 2 kali min 3, berarti 2X min 3Y, sini min 6 ya. Jadi syaratnya kan X-nya yang positif. X-nya sudah positif, benar, berarti kita bisa pakai syarat itu. Yang diarsir yang di bawah, atau yang di kanan ya. Kalau gambarnya dari kiri bawah ke kanan atas, berarti tandanya adalah lebih dari sama dengan juga. Jadi kalau grafiknya kiri atas ke kanan bawah, kanan positif, kanan lebih dari, kiri kurang dari. Kalau gambarnya dari kiri bawah ke kanan atas, yang bawah itu lebih dari, atau yang kanannya itu lebih dari, yang di kirinya itu kurang dari, seperti ini ya. Jadi hasil akhirnya adalah ini ya. Oke, 2 submateri itu tentang pertidaksamaan linier 2 variabel. Selanjutnya untuk latihan soal, silahkan untuk latihan soalnya. Ini ada 2 soal. Lukislah daerah himpunan penyelesaian dari, yang pertama 5X tambah 2Y lebih besar sama dengan 10. Ingat ada sama dengannya. Yang kedua 3X kurangi 2Y kurang dari 12. Nah, untuk yang poin B, tulislah pertidaksamaan linier 2 variabel dari grafik berikut, yaitu ini merah ini adalah daerah himpunan penyelesaiannya ya. Nanti untuk menentukan tandanya lebih dari, atau lebih dari sama dengan, atau kurang dari, atau kurang dari sama dengan ya. Demikian materi hari ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.